Mari kita gali, ya kita gali semuanya supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta antara kita. Maka dari itu kita ketengahkan kitabnya saja. Jadi siapa nanti orangnya yang berdusta atas ulama-ulama kita, terutama NU. Ini kita bacakan karena saya pribadi itu notabene saya sendiri masih pengurus NU, jadi masih ansor. Maka dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, dalam minggu ini dunia media sosial diramaikan oleh sosok nama, yaitu Ustadz Sugianto, seseorang yang mengaku sebagai pengurus ansor di salah satu daerah di Jawa Tengah. Yang menjadi persoalan adalah, selain ia mengaku sebagai pengurus ansor, ia telah mempertentangkan amaliyah yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdliyin, yakni tahlilan dan segala halnya, yang ia pertentangkan dengan kitab yang ditulis oleh salah satu guru atau kiai dari pendiri Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu kitab Majmu' Syariat karya Kiai Soleh Darat Semarang. kita mengingatkan bahwasanya nanti kalau kita bacakan siapa yang berdusta di antara kita. Pertama yaitu akan kita bacakan, yaitu kitabnya dari Mbah Soleh Darat Semarang. Kita baca yaitu tulisannya Pegon. Ini harus kita baca apa adanya, karena kita harus mengetahui siapalah yang melarang acara-acara seperti itu. Pertama yaitu kita gali, semono uga ya haram gawe sidekoan lamun iku ing atase mayit iku tinggal anak cilik-cilik kang durung balik mongko ora wenang gawe tirkah mayit ginawe nyaur tanah atau bancaan iki atau sedekahan lan nelung dina pitung dina kelawan nyedekaken tirkah mayit balik hukume nyaur tanah telung dina mitung dina iku bid'ah mungkarat. Ini para kaum muslimin ya, kami ketengahkan, kami corak yang penting. Apakah Anda orang kaum Nahdliyin atau NU berani mengatakan bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'ahkan orang? Bahwa siapa yang mengatakan bahwa hukum nelung dino, mitung dino hurufnya, iku bid'ah mungkarat. Yang bilang bid'ah mungkarat adalah Mbah Soleh Darat Semarang, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Berarti siapa? Apakah kamu mau bilang bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'atkan acara itu? Ini kitabnya langsung. Orang menang den lakoni kaum muslimin. Anapun date sedekah, sedekahan. Ing atase arah mayit iku sunah, tetapi orang nganggo artane mayit kang durung den waris. Nah, para pemirsa, saya ulas sedikit saja, nanti Anda bisa lihat langsung videonya di kanal YouTube yang telah beredar. Dari sini kemudian ia menyambungkan kepada kitab I'anatul Thalibin, kemudian disambung juga kepada kitab Ahkamul Fuqaha, hasil Muktamar dan Musyawarah Nahdlatul Ulama. Ini adalah keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta untuk diberitahukan kepada umatnya kaum muslimin bahwa acara seperti itu Basul Masail mengatakan hadisnya maudhu. Saya bacakan yaitu di soal dalam kitab Mata'ul Dawa'ik diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura atau malam Nusuk Saban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan? Ya Rasulullah menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari. Dan bersedekah pada 40 hari itu pahalanya sampai 100 hari.
dan 100 hari, setahun, dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar, sahabat, tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disemak niki Basul Masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman ya. Kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam se-akidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah, aliran sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Jadi jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maudhu. Gimana ini? Mau apa ini? Mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ud Daqaiq. Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi sesuatu kitab dan akhirnya ditulis yaitu kitab Mata'ud Daqaiq. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mata'ud Daqaiq. Padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Mata'ud Daqaiq. Nah, ini udah jelas nggih. Jangan sampai berdusta di antara kita. Baiklah para pemirsa, saya akan coba ulas di sini walaupun sudah ada yang mengulasnya. Hal ini karena ada sejumlah sahabat saya yang mengirimkan video tersebut kemudian minta diluruskan atau dikomentari benar nggak seperti itu yang ada dalam kitab Mbah Sholeh Darat, termasuk di dalam kitab Ahkamul Fuqaha hasil Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun 1926. Sebenarnya apabila kita teliti yang ia baca dalam kitabnya Mbah Sholeh Darat, ya benar seperti itu. Tetapi yang jadi masalah itu simpulannya. Bahwa mungkin sebagian dari yang menanyakan kepada kami itu karena kurang paham bahasa Jawa. Jadi kalau dirunut dari apa yang ia baca seperti itu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya yang tidak diperbolehkan atau dihukumi bid'ah mungkarot dalam melakukan sedekah mayit apabila sedekah mayit yang umum kita lakukan dengan tahlilan 7 hari dan seterusnya itu menggunakan harta peninggalan dari si mayit yang apabila si mayit itu masih punya tanggungan hutang, ada hal-hal yang belum dibayar, kemudian masih punya anak-anak kecil dan memiliki wasiat. Maka jika di luar konteks itu artinya si mayit tidak memiliki tanggungan hutang, tidak punya anak kecil, tidak ada wasiat, tentu lain soal. Jadi yang tidak diperbolehkan apabila ada hal-hal tersebut. Apalagi umpamanya sedekah mayit berupa tahlilan dan segala macamnya itu menggunakan harta dari keluarga mayit, tidak menggunakan dari harta si mayit. Seperti umum di kampung-kampung biasanya kan yang melakukan sedekah itu keluarganya. Memang sebagian ada kalanya menggunakan dari harta peninggalan si mayit yang juga umumnya ada sumbangan orang takziah bawa beras, bawa gula, ada yang bawa uang. Kan lain soal di sini. Tetapi Ustadz Sugianto malah menyimpulkan berbeda, mengesankan seolah-olah tahlilan berupa sedekah mayit itu sama sekali tidak diperbolehkan oleh Mbah Sholeh Darat yang merupakan guru dari pendiri NU. Nah, dari sini kemudian menyambung ke beberapa kitab, di antaranya yang saya akan komentari adalah yang ia sitir dari Ahkamul Fuqaha, yaitu hasil-hasil keputusan muktamar dan musyawarah dan permusyawaratan lainnya dari 1926 hingga 2006 yang diterbitkan LTN PBNU. Nah, di situ terkait dengan kitab Mata'ud Daqaiq itu oleh Ustadz Sugianto dijadikan sandaran sebagai dalil tidak dibolehkannya melakukan selamatan atau sedekah mayit. Padahal konteksnya berbeda. Saya juga ada nih.
Jadi yang dimaksud di dalam pertanyaan tersebut yang dibaca tadi itu adalah seseorang yang menanyakan kepada dalam forum Bahsul Masail, bolehkah menggunakan dalil dari kitab Mathali'ud Daqaiq untuk menjadikan landasan diperbolehkannya selamatan mayit pada hari-hari tertentu. Konteksnya ke sana. Jadi bukan persoalan boleh atau tidaknya selamatan mayit, tetapi menggunakan dalil dari Mathali'ud Daqaiq itu. Dijawab oleh forum itu tidak boleh. Karena apa? Bagaimana mungkin dijadikan dalil? Wong kitabnya tidak ada. Hanya ada tulisan yang kemudian disebut kitab Mathali'ud Daqaiq. Jadi konteksnya berbeda. Dan ia juga hanya memotong sampai di situ. Padahal pada bagian berikutnya di halaman yang sama, yaitu halaman 84, masih memberikan keterangan dari kitab Sahih Bukhari. Saya bacakan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala inna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna ummi tuwafiyat ayamfa'uha an tasaddaqtu anha qala na'am qala fa inna li mihzafan wa ashhaduka anni qad tasaddaqtu bihi anha rawahul Bukhari. Artinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab, iya. Kemudian orang tersebut berkata, aku punya tembikar dan aku ingin engkau menyaksikan bahwa aku mensedekahkannya untuknya. Jadi jelas. Pertama tentang kitab Mathali'ud Daqaiq sebagaimana saya sebut. Yang kedua, dalam buku Ahkamul Fuqaha, hasil muktamar dan permusyawaratan NU, ada tambahan terkait dengan bolehnya melakukan sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini dapat memberikan pelurusan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Sugianto, yang pada akhirnya atas inisiatif dari sahabat-sahabat Ansor dan Banser di daerah beliau, yaitu di daerah Juwana, Jawa Tengah. Kemudian ia akhirnya meminta maaf. Dan sebagaimana penjelasan dari sahabat-sahabat kami yang ada di daerah tersebut, Bapak atau Ustadz Sugianto bukanlah pengurus Ansor dan dia juga tidak tercatat aktif dalam Nahdlatul Ulama. Adapun permohonan maafnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah terbuka kajian dalam channel YouTube Percikan Imam Hadis, kitabnya Bahsul Daerah Semarang, saya kutip hanya sepotong atau tidak utuh. Maka dari itu saya atas nama pribadi mohon maaf pada warga Nahdliyin karena video tersebut telah membuat resah. Video ini saya buat tanpa ada pasangan dari pihak manapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik dari persoalan ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kami yang menanyakan hal tersebut dapat memahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.